Pemirsa, polisi terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka pria disabilitas IWAS di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan kami akan membahasnya bersama kuasa hukum korban berinisial MA, Andre Saputra, dan pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Selamat malam Pak Andre, selamat malam Prof. Hibnu. Selamat malam, Mbak. Mas Andre. Baik, saya akan ke Malam, Prof. Pak Andre terlebih dahulu. Pak Andre, bagaimana kondisi korban MA saat ini? Terima kasih. Terima kasih Prof dan Mbak. Untuk kondisi terkini, kondisi terkini korban itu masih dalam trauma dan ketakutan. Dengan ketakutan dan trauma dari korban meng-off-kan semua media sosial yang dimiliki oleh si korban. Kenapa ditutup media sosial si korban atau kenapa dia menutup media sosialnya? Itu karena ada ketakutan-ketakutan dan trauma-trauma yang korban alami. Misalnya korban menyatakan atau mengatakan kepada kami tim pendamping, kenapa orang masyarakat luas yang di sana atau netizen yang di sana tidak mempercayai apa keterangan dari saya atau si korban. Gitu kata korban, sehingga si korban merasa takut dan psikisnya down sekarang, kemudian dalam keadaan trauma sehingga menutup media-media sosial yang dimiliki oleh korban, begitu. Oke, Pak Andre, apa sebetulnya yang dialami oleh korban MA ini? Baik, yang dialami oleh korban MA ini secara gambaran umum kronologisnya itu Mbak, bahwa ini terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, yang dimana tempat kejadiannya itu di Taman Udayana. Nah, pada pukul 8 pagi korban datang ke Taman Udayana dengan tujuan untuk membuat sebuah video untuk dipost di media sosial korban. Kemudian tiba-tiba berselang beberapa menit waktu, korban dihampiri oleh seorang laki-laki yang dalam hal ini adalah tersangka atau pelaku atau IWS ini didatangi secara tiba-tiba. Sebelumnya korban dan pelaku atau tersangka ini belum saling mengenal. Mereka mengenal pada saat kejadian itu di pukul 8 tadi. Nah, kemudian pelaku menghampiri korban dengan memperkenalkan diri. Kemudian tiba-tiba pelaku menunjuk ke arah utara atau meminta korban melihat ke arah utara, yang dimana di arah utara itu sedang terjadi tindakan seksualitas yang dilakukan oleh muda-mudi di arah utara. Nah, ketika korban melihat ke arah utara, secara spontan korban menangis, kayak gitu. Korban menangis. Kenapa korban menangis? Karena melihat masa lalunya yang dulu, mungkin masa lalu yang serupa yang dialami oleh korban di masa lalu. Kemudian dengan hal itu pelaku ada kesempatan untuk membawa emosional korban masuk ke dalam pelaku dengan bersimpati dengan kondisi korban. Kemudian pelaku mencoba menenangkan dengan mengajak korban ke belakang teras Udayana. Di dalam perjalanan pelaku mengulik-ulik masa lalu korban dengan mempertanyakan, kemudian dengan menduga-duga bahwa masa lalu yang dialami oleh korban itu benar adanya, sehingga korban secara berpikir secara spontan, kok pelaku bisa tahu dengan masa lalu yang saya alami, sehingga korban bilang iya gitu, dengan mengiyakan apa yang diduga-duga oleh si pelaku. Kemudian sampai jalan ke belakang teras Udayana, di sana terjadi ancaman intimidasi yang dilakukan oleh si pelaku atau si tersangka ini. Dia mengatakan seperti ini, karena saya sudah tahu masa lalumu dan background dan latar belakang orang tuamu, maka kamu sudah terikat dengan saya dan kamu tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu, kamu harus mandi junub atau kamu harus disucikan. Dan disucikan itu dengan saya, katanya si pelaku atau si tersangka ini. Kemudian korban menjawab, kenapa saya harus bertaubat atau mensucikan diri dengan kamu, sedangkan saya bisa bertobat sendiri tanpa dibantu orang lain untuk bertaubat. Begitu kira-kira untuk pada saat di teras Udayana. Kemudian pelaku atau tersangka melakukan ancaman, apabila kamu tidak mengikuti saya karena kamu sudah terikat dengan saya, terus tidak mengikuti apa yang saya bilang, maka masa lalumu yang sudah saya tahu tadi dan background atau belakang orang tuamu
saya akan melaporkan masa lalumu tadi kepada orang tuamu atau membongkar aib-aib si korban dan dilaporkan ke orang tua si korban. Ancaman seperti itu yang disampaikan kepada korban sehingga psikis dan emosional korban merasa ketakutan pada waktu itu. Sehingga ketika pelaku meminta untuk diantarkan ke sebuah penginapan, pelaku meminta korban antarkan saya ke sebuah penginapan, ikutin saya, kalau nggak mau saya akan kalau nggak mau, pelaku mengancam seperti tadi sehingga korban mau untuk mengantarkan pelaku ke tempat penginapan atau homestay tadi. Pertanyaannya, pakai menggunakan apa korban dan pelaku ke arah homestay? Korban dan pelaku menggunakan motor sipil, motor korban, tentu itu benar adanya. Kemudian yang menggonceng si pelaku siapa si korban? Kemudian singkat cerita sampai ke homestay, kemudian datang sana, korban diminta untuk mengeluarkan uang sebesar 50.000 untuk membayar ke resepsionis untuk memesan kamar. Karena korban pada saat itu merasa takut karena ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku, maka korban mengeluarkan uang 50.000 ke resepsionis sehingga memesan kamar di kamar nomor 6. Kemudian masuklah ke kamar. Siapa yang membuka kamar? Pelaku yang membuka kamar. Bagaimana cara pelaku membuka kamar atau tersangka ini membuka pintu kamar, yaitu menggunakan gigi dan mulut si pelaku tersangka, membuka dan menutup. Kemudian pada saat masuk ke kamar tempat dia di homestay itu, korban mempertanyakan, kenapa saya harus dibawa ke tempat ini untuk mensucikan diri? Karena sebelumnya korban diajak, ikut saya untuk mensucikan diri ke tempat ini, gitu. Begitu. Kemudian korban dalam kamar itu mau berteriak, tapi ancaman lagi-lagi disampaikan oleh pelaku dengan mengatakan hal ini. Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh orang yang di luar kamar dan kita akan dinikahkan. Begitu kata pelaku dan tersangka. Kemudian korban semakin takut akan hal itu. Kemudian psikis korban semakin down. Sehingga pelaku singkat cerita meminta untuk dibukakan baju dan celananya. Kemudian korban Pak Andre. Korban membuka, bukan korban yang membuka, tapi pelaku yang membuka legging si korban. Bagaimana cara pelaku membuka? Dengan cara jari kaki si pelaku, kayak gitu. Baik Pak Andre, kita akan ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari kuasa hukum korban. Anda menilai konstruksi perkara ini seperti apa? Apalagi kemudian Polda NTB mengatakan perkara ini bukan terkait pemerkosaan, melainkan pelecehan seksual fisik. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat dalam perkara ini, Mbak, kita harus berbasis pada Undang-Undang Perlindungan Disabilitas. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di sana ditentukan bahwa sejauh mana pertanggungjawaban seorang yang menyandang disabilitas sepanjang yang bersangkutan mampu melakukan suatu kegiatan, bertanggung jawab, mengetahui apa yang dilakukan, dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang bukan disabilitas. Ini harus kunci. Ini yang pertama. Karena ini bukan disabilitas mental. Gitu. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh tersangka kali ini tunduk pada asas-asas hukum pidana. Apa itu? Asas pertanggungjawaban hukum pidana. Kalau melihat seperti ini, karena disabilitas itu ada yang mental, ada yang fisik, kan gitu. Dan pertanyaan kemarin seolah-olah yang mental. Secara mental, mudah-mudahan nanti Polda Mataram juga melakukan suatu kajian dengan psikologi forensik. Sejauh mana kemampuan anak yang bersangkutan, sejauh mana kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. Dengan demikian nanti kita harus melihat sejauh mana kemampuan, karena seolah-olah ini kan bergeser. Dengan demikian sebagai bentuk asas pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan kemampuan sebagai asas subjektif, mengetahui, menghendaki perbuatan yang disampaikan Mas Andri, dengan aktus terus perbuatan yang dilakukan, itu saya kira sudah cukup. Sehingga apa yang dilakukan oleh Polda terhadap penentuan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan walaupun disabilitas, saya kira sudah sesuai dengan undang-undang. Begitu, Mbak. Mengenai penerapan pasal yang diterapkan adalah pasal 6C Undang-Undang TPKS, ada catatan dari Anda, Prof. Hipnu? Ya, tepat sekali. Undang-Undang TPKS tadi disampaikan Mas Andri, kalau kita mendengar kekerasan itu ada kekerasan verbal dan non-verbal.
kekerasan verbal tadi sampaikan dengan ucapan-ucapan memaksa, mengatarkan, akan membuka aib, itu verbal semua. Tapi kemudian ketika masuk homestay ada tindakan-tindakan yang dilakukan itu yang non verbal. Dengan demikian, untuk sekarang tinggal bagaimana Polda Mataram membuktikan mana yang kekerasan verbal, mana yang kekerasan non verbal, sehingga konstruksi dari perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan mempunyai kualifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini yang menjadikan menarik dalam hal pembuktian TPKS itu sangat mudah dibanding yang lain. Dengan demikian saya kira tidak ada kesulitan ketika Polda melakukan pembuktian terhadap perkara TPKS. Oke, baik Pak Andre dari kuasa hukum korban sendiri bagaimana kemudian menanggapi mengenai penerapan pasal 6C Undang-Undang TPKS ataupun penetapan tersangka kekerasan seksual berupa pelecehan seksual fisik, bukan pemerkosaan? Baik, untuk mengenai hal itu, tentu tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa itu benar adanya, yang dimana di sini terkait kronologis yang kami terima dari keterangan korban itu terdiri ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat dan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan seperti yang saya bilang tadi di awal. Yang kemudian untuk pembuktian yang di Undang-Undang TPKS tentu kan ada kayak istilah mahkota gitu, yang dimana cukup keterangan korban itu sudah cukup, kemudian ada pendukung bukti lain yang dimana hasil asesmen dari psikolog, yang kemudian ada visum juga, itu cukup untuk menjadi alat bukti. Kemudian kami juga mendukung dari Polda NTB atau dari penyidikan bahwa kami secara paralel untuk mengumpulkan bukti-bukti lain, kemungkinan korban lain yang memang korbannya si pelaku atau tersangka ini. Itu yang sedang tim pendamping lakukan. Sehingga menemukan beberapa korban selain korban yang sebagai pelapor hari ini. Dalam kasus ini kami menemukan sekitar kurang lebih 13 korban yang dimana ada 4 orang yang sudah kami kumpulkan bukti-bukti dan data seperti audio dan screenshotan yang sudah dikirimkan kepada kami. Yang kemudian yang dua orang korban lainnya menjadi saksi dalam kasus ini, gitu. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian langkah lanjutan dari pihak kepolisian dalam pengusutan tuntas kasus ini. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Prof. Hipnu telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai setelah membuka sayembara kecurangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.